Oke teman-teman, pada saat ini video kali ini saya mengajak teman saya Naomi Pangaribuan. Dia adalah seorang pengajar, guru privat bahasa Inggris di Lagu Buti. Dia sudah cuma Lagu Buti sih, Toba. Yeah. Kabupaten Toba. Dan dia sudah berpengalaman sebagai guru privat itu 8 tahun? Hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang limiting belief yang dihadapi oleh murid-muridnya dari SD, SMP, SMA ya, sampai kuliah, bahkan ada yang bekerja. Sampai yang ada yang bekerja, bahwa bagaimana mengatasi limiting belief mereka saat belajar dan menguasai bahasa Inggris. Selain itu, pada sesi yang kedua kita akan mengenal Naomi lebih dalam lagi dari sisi personal growth-nya. Karena sisi gelap ya. Karena saya yakin setiap orang punya perjalanannya masing-masing untuk menemukan dan bertumbuh sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Yes. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, nggak nanya. Bukan pertanyaan sih. Kira-kira Naomi sebagai guru dan mentor bahasa Inggris menemukan nggak sih kalau anak-anak itu semuanya semangat atau pede nggak sih berbahasa Inggris itu? Itu pertanyaan yang bagus ya. Karena tidak semua anak-anak itu pada dasarnya menyukai bahasa Inggris. Ada beberapa yang menyukai dan ada juga yang tidak menyukai, bahkan benci sekali ya. Yang namanya bahasa Inggris itu susah. Aku benci, aku nggak suka bahasa Inggris gitu ya. Dan itu satu hal kenapa itu, karena tidak ada dituntun orang tua, karena orang tua mungkin ada sibuk bekerja untuk mencari nafkah untuk sekolah anak-anak. Jadi mungkin tidak dianjurkan, ini nih bahasa Inggris itu menyenangkan loh. Jadi dianjurkan untuk les atau belajar sendiri. Dan bahkan sekarang itu banyak ya, belajar dari YouTube misalkan seperti itu untuk bahasa Inggris. Nah, dan yang saya sudah alami nih ya, hampir kebanyakan itu anak-anak itu tidak menyukai, dan hanya sebagian kecil dari mereka sangat menyukai, dan bahkan dari yang usianya 5 tahun sudah tahu bahasa Inggris loh. Wow, di situ aku surprise banget gitu kan, ini anak masih kelas belum sekolah 5 tahun sudah jago speaking in English gitu. Ternyata saya tanya ke orang tuanya, dia udah emang orang tuanya mendukung di nonton YouTube yang berbau bahasa Inggris, kira-kira seperti itu. Dan di luar daripada itu, kebanyakan anak-anak yang tidak suka bahasa Inggris itu dipaksa orang tua untuk bisa bahasa Inggris padahal tidak kemauannya. Karena pelajaran aja ya, ngambil nilai ya. Itu dia, hanya untuk meraih nilai yang bagus di sekolah. Tuntutan orang tua, tapi anaknya tidak suka gitu. Betul. Kira-kira. Oke, jadi kalau menurut saya ya, kalau misal ada siswa yang misal belajar nih, gak suka sebenarnya bahasa Inggris, tapi karena nilai orang tua terus ikut les di tempatnya Naomi kan, Naomi belajar, anak itu belajar bareng Naomi. Kira-kira Naomi gimana nih menangani, karena pasti mood dia kan agak kayak kelihatan kan, terpaksa disuruh menghafal atau ngomong juga pasti ogah-ogahan kan. Gimana kiat-kiat dari Naomi untuk menghadapi anak-anak seperti itu? Nah itu, dan memang tidak semua anak-anak itu gampang mencerna, gampang menerima apa yang kita ajarkan ke si anak. Terutama anaknya yang, mohon maaf, tidak ada yang bodoh. Semua anak-anak itu pintar. Semua kita pintar ya pada dasarnya kalau kita belajar. Kalau ada kemauan untuk belajar. Tapi kalau anaknya terpaksa, tidak menyukai, tapi karena tuntutan orang tua, harus bisa, harus mampu. Ya, mau tidak mau, guru dan anak harus saling bekerja sama untuk bisa mencapai apa yang diinginkan orang tua. Ya, semisal si anak, kita harus mengetahui anak ini dia suka nggak. Kalau misalkan dia tidak suka pelajaran itu, kita tidak mungkin memaksakan si anak untuk belajar sesuai dengan metode yang kita mau. Kita maunya ya seperti yang dia mau. Aku mau belajarnya seperti ini biar nggak getting bored gitu ya. Maunya yang fun gitu. Karena ada setiap anak itu berbeda-beda cara daya tangkapnya. Karena anak ini adanya pengen main sambil belajar. Yang satu lagi pengennya ya serius sambil ya dia pengennya sesuai dengan yang dia mau. Aku maunya pelajarannya ini sesuai dengan ada aturan-aturan dia. Nah, ada juga si anak yang
maunya cuma exercising aja, sedikit-sedikit hafalannya, nggak suka banyak gitu. Nah, tergantung anaknya. Nah, kita nggak mungkin memaksakan si anak. Nah, kalau misalnya kita memaksakan pikiran si anak, otomatis dia apa? Jadi bosan, marah ya, itu kesal pasti. Yang ada nggak mau les, udah berhenti gitu ya. Ya nggak mungkin dong kita ini kan. Tapi ya udah, terkadang orang tua meminta, bukan cuma si anak. Orang tua ini si anak, aku maunya anakku belajarnya seperti ini. Ya udah, kita ikuti apa prosedur dari orang tuanya, begitu gitu. Oh iya. Jadi ada, itu sih bagus sih menurutku ya. Iya. Maksudnya orang tua bukan, dari situ kita bisa lihat kalau orang tua itu kenal anaknya ya toh. Iya, betul. Kenal style anaknya belajar Betul bagaimana. sekali. Gitu. Jadi nggak melulu langsung nih aku udah privatin, tanggung jawab nilainya harus naik. Nah, sampai di kelas seperti itu, bukan seperti itu ya. Ada ya. Iya. Tapi jangan, kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa mematok ya. Kadang ada yang sudah les lama tapi nilainya nggak bagus. Kenapa? Ya mungkin anaknya agak, mohon maaf, lambat ya, daya tangkapnya lambat dan prosesnya lama. Ada yang cepat, tergantung si anak, karena daya tangkap anak-anak ini berbeda-beda. Dan apa yang diinginkan orang tua itu tidak semudah yang kita capai gitu. Kita kadang-kadang kayak harus sabar gitu. Mengajari anak-anak itu tidak semudah yang kita lihat, tergantung karakter si anak. Apalagi privat ini kan ya, yang maksimalnya 5 orang, yang minimalnya 1 orang. Ya 1 orang kita masih bisa menangani ya. Ini kan semua butuh proses tuh, butuh waktu. Tidak ada yang gampang. Misalnya kita mengenal karakter si anak, bagaimana dia daya tangkapnya. Kita kan butuh proses berbulan-bulan agar tahu, oh nih cara metodenya sama dia itu harus begini. Nah, begitu kira-kira. Dan kecuali si orang tuanya yang udah minta karena sudah tahu. Iya, nah itu tinggal gampang ya. Itu udah beda banget itu caranya. Metode setiap anak-anak itu berbeda-beda. Itu sih. Ya, aku setuju sih. Setiap anak itu learning style-nya itu beda. Iya. Dan kita baik sebagai mentor, guru, orang tua, kita harus kenal. Betul. Dan bantu mereka mengenal itu sendiri. Iya. Jadi anak-anak itu harus tahu juga learning style-nya itu seperti apa. Bukan karena disuruh guru menghafal, maka dia menghafal. Dia harus tahu sendiri caranya dia menghafal itu seperti apa, ya kan? Beda. Ya karena beda, seperti belajar di sekolah berbeda dengan di privat. Oh, ya. Nah, kalau di sekolah kan kita harus mengikuti peraturan guru. Nah, beda dengan privat. Privat yang gurunya lebih ke intens ke siswanya. Seperti itu gitu. Oke, jadi sekarang kelebihannya privat dan formal di sekolah ya karena ini ya, guru atau mentornya itu yang ayo nih, ayo belajar, ayo kita ngikutin ya. Kalau di sekolah kan siswanya yang ngikutin aturan sekolah, aturan guru. Nah, seperti itu berbeda. Jadi setelah kira-kira ketemu ada nggak kesulitan Naomi ketika kadang kalau kita bilang ya, misal nih, bukan hanya untuk anak-anak ya, mungkin untuk orang tua, ketika kita bilang anaknya nih maunya belajar sambil main ya, tapi kan di sisi yang lain kita juga butuh yang lain dong, misal kayak grammarnya gimana, dan itu kan berpengaruh sama nilai di sekolah. Ya benar. Itu kira-kira gimana kalau ada komunikasikan kayak segala sesuatu pekerjaan pasti ada kesulitan ya termasuk saya juga yang hampir ya sudah lama menjalani profesi yang aku jalani ini gitu kan. Segala sesuatunya itu pasti butuh pencapaian, tidak ada seperti di awal, tidak ada yang cepat instan, butuh proses, semua itu butuh proses. Jadi pengenalan itu sama kayak kita berteman sama orang kan, kita butuh proses, kita pacaran juga butuh proses, saling mengenal gitu ya. Kok jadi lari ke situ ya? Nah, sama itu metode untuk mengajarkan anak-anak itu juga butuh proses, tidak ada yang instan. Bahkan kalau kita mengejar yang namanya nih value-nya ini nih, nilainya, poinnya si anak ini, kita harus mencapai target grammarnya ini sekian. Ada dong. Menurut pengalaman aku pernah ngajar di ini mahasiswa Del dan juga pernah siswa SMA Del, mereka fokusnya di grammar bukan speaking. Nah, tergantung si anak maunya requestnya apa. Nah, terkadang yang namanya playing while studying itu belajar sambil bermain itu kesulitannya ya tidak tercapainya grammarnya ini. Susah karena apa? Karena fokusnya di playing and speaking gitu kan. Tapi itu tidak jadi penghalang kalau misalnya si anaknya memang sudah
really love to this lesson. Jadi benar-benar udah cinta banget sama pelajaran bahasa Inggris. Maunya kita telat juga tidak pelajaran, tidak mencapai dengan grammar, that's okay gitu ya. Speakingnya gitu, dia akan mendapatkan itu di sekolah karena dia sudah mencintai bahasa Inggris. Kecuali dia tidak mencintai bahasa Inggris, itu akan sulit. Kalau misal nih, kalau nih sepengenalannya Naomi ya, misal kita tinggal di masyarakat yang kalau dibilang sih pendidikan nomor satu ya. Yes. Orang Toba, orang Batak itu pendidikan, mengutamakan pendidikan. Masih ada nggak sih pemikiran kalau bahasa itu nomor 2, yang penting eksak? Exactly. Itu tuh yang sering muncul. Iya. Oh ya. Dan itu bahkan ya, padahal ya gini ya, setiap anak itu berbeda bakat gitu. Oke. Dan ada yang sukanya di bidang eksak, ada sukanya di bidang bahasa atau bahkan seni. Tapi orang tua malah memfokuskan itu harusnya jago matematika, harusnya jago sains. Itu nggak penting itu bahasa Inggris, pokoknya ini nggak penting itu seni. Nah begitu. Padahal semua itu bergantung si anak. Kita nggak boleh bilang saya belum berpengalaman jadi orang tua ya, kita belum jadi orang tua dong. Nggak pantas untuk menasihati orang tua. Tapi pernah itu. Jadi anak dong. Berpengalaman itu. Itu jelas, kita kan sudah dari anak dulu jadi dewasa. Ya, betul. Nah terus kan ada banyak sekali orang tua yang beranggapan ya itu nggak penting, bahasa itu nggak terlalu penting ya. Tapi kalau di zaman sekarang bahasa Inggris itu sangat penting. Banyak orang tua bahkan ya anaknya pengennya bisa ngomong speaking bahasa Inggris gitu. Berharap semua segalanya bisa mudah gitu kan, dengan adanya kursus di mana-mana, bukan hanya privat tapi lembaga, atau mungkin kita dimudahkan dengan akses YouTube yang belajar dari IG atau banyak hal dari media sosial yang kita dapat. Tapi kan tergantung apa? Tergantung si anaknya. Anaknya ini kan mau belajar sendiri. Ada kan anak ini yang nggak bisa belajar sendiri, harus dituntun. Iya, nah, seperti ini privat ini kan dituntun. Nah, seperti itu. Baik privat lembaga atau kursus yang privat, itu semua anak-anak itu berdasarkan karena pengen dituntun. Kenapa? Karena ada siswa yang memang sudah jago bahasa Inggris, pengennya les aja biar ada apa? Biar ada temennya untuk speaking, ya guru privatnya ini gitu. Karena ke orang tua tidak bisa bahasa Inggris, setidaknya anaknya paham bahasa Inggris tapi tidak punya teman untuk ini ngomong gitu ya. Tapi kalau begini kan kita tidak bisa menjangkau yang ini yang paling penting bahasa, yang paling penting eksak. Oh tidak, semuanya itu penting sebenarnya. Tergantung si anak dia sukanya di bidang apa. Oke. Jadi dari sini ya, yang dari pembicaraan kita ini aku ambil kesimpulan nih. Yeah. Kalau kenapa kita memilih privat, karena supaya lebih kenal si anak, learning style-nya seperti apa. Yeah. Karena gurunya atau Naomi sendiri ngikutin nih si anak mau apa, mau playing kah, mau grammar kah, tergantung si anaknya sendiri, atau tergantung orang tua ya. Kalau anak-anaknya masih kecil pasti orang tua punya tujuan yang harus dicapai dari ini. Sesuai tergantung Kemudian request. yang saya pelajari adalah bahwa Naomi pun sebagai guru dan atau sebagai mentor dalam bahasa Inggris ini harus mengenal si anak ini. Betul. Karena nggak semua orang tua kan kasih briefing dulu, review dulu anaknya seperti apa, maunya seperti apa. Mungkin nggak semua orang tua seperti itu. Betul Pak. sekali. Dan yang ketiga yang aku dapat nih, kalau aku ya personal mungkin besarnya di pandangan bahwa eksak nomor 1. Iya. Aku besarnya di situ. Orang tua seperti itu. Tapi aku pikir sekarang anak-anak sekarang udah lebih open ya orang Open tuanya. ya, udah open minded banget. Gak melulu tentang eksak. Nggak melulu seperti dulu pemikiran. Iya. Sekarang sudah ini. Makanya sekarang orang tua juga mendorong anak-anaknya untuk les privat. Oke, sedikit lebih ke personalnya Naomi ya, sebagai mentor atau sebagai pelaku usaha lah ya, bisnis juga. Ini kan bisnis ya, bukan freelance ya. Naomi nih, sepengetahuan saya nih, Naomi kan mungkin yang saya lihat tuh, yang saya kenal nih, yang sepengenalan saya yang waktu masih SMP, SMA gitu,
itu dominannya di seni. Dan ketika Tiba-tiba lari jalur ya. dan aku lihat juga ya di Instagramnya Naomi, make up lah, main musik lah, dan sekarang jadi ke mengajar. Kira-kira seperti apa itu ceritanya? Menarik sih, Menarik. kayak loncat gitu. Ya. Lika-likunya beda. Iya betul. Ya. Menarik sih. Awalnya itu Oke, awalnya itu kenapa dulunya dia memang suka banget seni, menari terkhusus ya, menari. Menyanyi iya, tapi berapa persen ya, nggak terlalu banyak. Menari lebih fokus gitu. Kenapa? Itu karena fisik masih kurang mendukung banget dengan seni yang aku punya. Gitu. Oh ya. Lalu kemudian sebenarnya saya juga suka melukis. Kenapa? Itu hanya untuk di waktu-waktu luang. Waktu luang di mana saat kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan ya melukis. Yang main musik juga lagi ya pengen aja begitu. Dan sebenarnya memang dari kecil sebenarnya cita-cita saya jadi pengennya seniman begitu. Apa kayak ya mungkin bagian koreografer gitu, tapi tiba-tiba kok jadi guru bahasa Inggris yang lain sebenarnya tidak terpikirkan bisa jadi punya profesi seperti ini sekarang ini. Tidak ada cita-cita untuk jadi seorang guru suatu saat, enggak. Entah kenapa saya juga heran. Kenapa kehidupan seperti ini? di luar dugaan gitu. Oh ya. Kayaknya hadiah gitu, gift. Kayaknya kita nggak bisa bilang ini bukan dari kerja keras, enggak juga ya, bukan hanya kerja keras aja sih sebenarnya, tapi Tuhan yang membuka jalan juga sih sebenarnya, membuka jalan pikiran kita gitu. Kenapa ya? Oh, kayaknya zaman-zaman sekarang ini banyak yang suka bahasa Inggris anak-anak gitu. Banyak ya. Jadi awal-awal sebenarnya bukan nggak ya, ragu banget gitu ya. Ragu banget pengennya ngajar gitu. Enggak lah. Tapi mungkin ada ya pengalaman kenapa bisa jadi ngajar. Itu karena dulu ada guru yang nawarin untuk mengajar di sekolah untuk membantu dia. Dan cuti saat itu, cuti melahirkan. Ya udah, saya masuk ke sekolah itu ngajar. Ternyata ngajar ini fun banget ya, enak ya ngajar ya. Ya udah, kayaknya lebih baik berusaha untuk gimana ya kalau misalkan aku ngajar-ngajar aja, buka-buka les gitu. Nah, dari awal memang sih sebenarnya berat ya. Beratnya di mana? Ya, kalau namanya memulai itu tidak ada yang mudah ya. Pasti ada sulit, pasti ada kesulitan. Awalnya siswanya hanya satu, dan setahun itu hanya 1-2 gitu. Bahkan kedua tahun juga nggak terlalu banyak. Tapi masuk di tahun ketiga itu orang sudah mungkin udah banyak yang mengenal gitu. Ini udah Miss Naomi nih yang ngajar privat dari rumah ke rumah gitu, ada atau belajar di rumahnya Miss Naomi gitu kan. Nah, dari situ saya melihat semua butuh proses. Kita harus sabar. Tidak ada yang langsung instan, langsung cepet punya banyak siswa begitu, enggak. Kita harus jalani dulu gitu. Kalau kita benar-benar yakin dan kita cintai itu pekerjaan, yakin lah Tuhan pasti buka jalan dah gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kita nikmati pekerjaan kita. Yang penting sih kita gak cuma menikmati tapi harus semangat bekerja. Kan ada begini ya, kalau kita sudah sebagai menjalani profesi itu tapi tiba-tiba anggot-anggotan males gitu ya, males kerja gitu, males ngajar gitu. Kemudian kalau kemudian begitu kan otomatis rezeki mau gimana datang sama kita kalau kita kemudian gitu ya. Kita dikasih Tuhan jalan begitu rezeki kalau kita semangat menjalani itu. Kita anggap aja itu profesi yang kita jalani itu kayak bermain. Kalau kita menikmati pekerjaan kita seperti bermain, otomatis kita kayak nggak bekerja gitu. Tapi kayak capeknya agak berkurang ya. Capeknya agak berkurang. Nah, udah gitu kita juga merasa kayak ngajar itu kayak bukan beban. Jadi kayak enjoy bermain. Ini main kok, bukan untuk kayak kalau ini ya, maksudnya kan kalau kelihatannya dari Naomi bilang itu kayaknya fun banget ya. Fun. Dari yang saya mau tanya nih, ada nggak sih yang Naomi lihat dari nih ketika kriteria jadi seorang dancer atau seorang seniman atau yang berkecimpung dalam seni yang sama ketika menjadi kriteria jadi seorang guru. Yang persamaannya sih menurut aku persamaannya ada ya, berhubungan dengan orang, punya relasi dengan orang. Ya berbeda kalau misalkan koreografer jadi seni misalkan gitu, hanya untuk menciptakan gerakan, menciptakan tarian. Kalau ini
interaksinya dengan siswa hanya untuk bagian pembelajaran. Nah, kita tidak dituntut untuk fisik bekerja, tapi speaking. That is, itu prakteknya hanya di situ. Cuma perbedaannya mungkin ya lebih nyaman kalau misalnya tidak capek karena fisik tidak diperlukan untuk mengajar privat bahasa Inggris atau matematika, bahkan pelajaran apapun itu kan kita hanya datang, duduk atau sambil main begitu. Nah, berbeda kalau misalkan kita jadi seni, kita kan harus berpikir gimana membuat konsep. Jadi mainnya di tenaga fisik ya. Fisik. Tapi kan sebenarnya juga tetap butuh tenaga. Kalau menurutku ya. Iya. Kalau menurutku belajar itu butuh tenaga juga gitu. Iya Jadi sih, kalau menurutku belajar itu butuh tenaga juga. Ada nggak sih anak-anak yang udah belajar nih, misal 1 jam, tapi udah kayak kelihatan kelelahan gitu, ada nggak sih? kelihatan bosan, iya. Makanya kita sebagai guru itu punya trik gitu. Gimana biar nggak ngantuk, biar nggak bosan, ya kita ajak main gitu, atau nyanyi begitu. Gimana biar pelajarannya biar nggak boring banget gitu. Kita harus punya trik yang anak itu sukanya ngapain. Ayo pakai penyanyi, ayo nyanyi. Aku pernah lihat tuh. Itu di Instagrammu banyak tuh ya anak-anak sama interaksi kamu sama murid-muridmu yang nyanyi lah atau ngomong apa bahasa Inggris di gitu ya. Atau game gitu ya. Ya, main game atau apa gitu tapi one to one gitu, jadi nggak jadi konsentrasinya jadi lebih bagus ya. Itu dibikinnya jadinya mereka jadi nggak ngantuk gitu ya kan, dan nggak bosan, malah mereka menganggap ini wah kayak enjoy banget gitu kan, fun banget belajarnya. Karena apa? Nggak beda dong kalau kita belajar di sekolah formal banget gitu kan. Kalau kita kan privat, kayak apa yang mereka mau kita ini kan kita jalani gitu. Selagi kalau misalkan itu masih jalannya ya belajar bahasa Inggris seperti itu. Betul. Nah loh. Jadi sekarang jadi teman-teman kalau mau lihat serunya Naomi ngajar berinteraksi dengan murid-muridnya, lihat di Instagramnya saya, link nanti buat di caption atau di atas sini atau di atas sana. Atau boleh belajar online juga bisa. Atau mau teman-teman mau kontak juga langsung DM ke Instagramnya Naomi. Untuk daerah sekitar Toba bisa. Atau di luar dari Sumatera juga bisa, kayak Jawa apa kalau untuk belajar online. Oh ya. Jadi Naomi sekarang buka online juga. Iya, buka juga. Oke. Karena Naomi sudah open pembicaraan lagi tentang online, belajar online itu dari mana tuh? Dari Jimka? Kita dari via WhatsApp kalau dia sendiri. Kalau misalkan Zoom untuk yang aplikasinya ada juga yang berbeda. Itu kalau udah banyak begitu. Ya teman-teman yang mau belajar privat bahasa Inggris bisa hubungi Naomi. Instagramnya dengan detailnya mau apa bisa dibicarakan lagi. Atau untuk collab juga bisa. Yes, betul. Silahkan. Nanti saya buat di caption untuk Instagramnya ya. Atau Naomi punya apa? Instagram ya, TikTok? Ya, TikTok juga ada, Facebook juga ada. Oke, Facebook. Nanti linknya di caption untuk video ini. Thank you. Oke,